Data sebagai sumber kekuasaan baru, dari kekuasaan negara menuju ke kekuasaan platform. Literasi teknologi dalam ilmu hukum. Selamat datang di channel Literasi Teknologi dalam Ilmu Hukum. Di masa lalu, kekuasaan biasanya kita bayangkan berada di tangan negara. Negara membuat undang-undang, memungut pajak, dan mengatur kehidupan publik. Namun, di era digital muncul bentuk kekuasaan baru, yakni kekuasaan yang tidak selalu terlihat dalam konstitusi atau lembaga negara. Kekuasaan itu bernama data. Hari ini, sebagian besar aktivitas manusia meninggalkan jejak digital. Apa yang kita cari, apa yang kita beli, kemana kita pergi, bahkan apa yang kita pikirkan, semuanya terekam sebagai data. Data tersebut tidak hanya dikumpulkan oleh negara, tetapi juga oleh perusahaan teknologi besar. Platform digital seperti Google, Meta Platforms, Amazon, atau TikTok memiliki kemampuan mengumpulkan, menganalisis, dan memonetisasi data dalam skala yang belum pernah terjadi pada masa sebelumnya. Disinilah muncul perubahan penting dalam struktur kekuasaan. Jika dahulu negara menguasai wilayah, sekarang pun masih demikian, maka platform digital menguasai informasi tentang manusia yang berada di wilayah tersebut. Data memungkinkan perusahaan mengetahui perilaku masyarakat secara sangat rinci. Seperti misalnya kebiasaan konsumsi, pola mobilitas, preferensi politik, bahkan emosi pengguna. Pengetahuan ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, dari iklan yang sangat terpersonalisasi hingga mempengaruhi opini publik. Dalam perspektif hukum, fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Siapa sebenarnya yang memegang kekuasaan di era digital? Apakah negara masih menjadi aktor utama? Ataukah perusahaan platform kini memiliki kekuasaan yang setara dengan negara? Atau bahkan yang terjadi, perusahaan platform
memiliki kekuasaan yang lebih besar dari negara dalam berbagai aspek kehidupan sosial, atau setidaknya dalam aspek-aspek tertentu dalam kehidupan sosial itu. Para pemikir hukum dan teknologi mulai menyebut situasi demikian sebagai platform power, yakni kekuasaan yang lahir dari kontrol atas infrastruktur digital dan data pengguna. Platform tidak hanya menjadi perantara komunikasi, tetapi juga penentu aturan. Mereka menetapkan algoritma yang menentukan informasi apa yang kita lihat, konten mana yang diprioritaskan, dan bahkan akun mana yang boleh atau tidak boleh berbicara. Dalam arti tertentu, platform mulai menjalankan fungsi yang dulu identik dengan negara, yakni mengatur ruang publik. Namun berbeda dengan negara, kekuasaan platform seringkali tidak lahir dari proses demokrasi. Ia lahir dari model bisnis, kepemilikan teknologi, dan penguasaan data. Karena itu, banyak negara mulai merespons fenomena ini melalui regulasi baru, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, aturan tentang persaingan digital, dan pengawasan terhadap algoritma. Tetapi pertanyaannya masih tetap terbuka. Apakah hukum mampu mengejar kecepatan perkembangan teknologi? Lebih jauh lagi, pertanyaannya adalah bagaimana hukum seyogyanya merumuskan kembali konsep kekuasaan di era data atau era digital ini. Memahami data sebagai sumber kekuasaan baru merupakan langkah awal untuk memahami tantangan hukum di abad ke-21. Karena di dunia digital, siapa yang menguasai data sering kali justru menguasai arah masyarakat. Literasi teknologi dalam ilmu hukum bukan lagi pilihan. Ia menjadi kebutuhan dasar untuk memahami kekuasaan, khususnya relasi kuasa yang semakin kompleks di zaman kita. Terima kasih telah menonton salah satu video dalam channel Literasi Teknologi dalam Ilmu Hukum. Salam waras.